Kemudian scene berpindah di mansion Baron Bunterius. Terius menyambut Pablo dengan sebutan kakak Pablo. Ia sangat senang bisa bertemu dengan Pablo. Mereka berdua pun berpelukan saling mengenang masa lalu. Kau jahat sekali kakak Pablo. Kau meninggalkanku selama 20 tahun. Aku kira aku tidak bakal melihatmu kembali. Aku sangat senang di usia yang tidak muda ini. Aku bisa bertemu kembali dengan pahlawan Pablo, sang Iron Blood X. Mantap kakak. Wah, 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 maaf ya. Aku ternyata sudah pergi selama 20 tahun. Aku merasa baru kemarin pergi. Malahan udah 20 tahun aja. Lama banget ternyata. Dan lagi, sekarang kau sudah sukses membangun kerajaan bisnismu. Sampai-sampai kau sekarang sudah bergelar baron. Hebat sekali kau, Terius. Aku jadi iri melihatnya. Kau ini bicara apa, kakak? Semua ini aku capai berkat dirimu juga, kakak. Coba kalau dulu kau tidak melindungiku dari semua geng-geng ganas itu, aku tidak mungkin bisa berdiri di sini sekarang, kakak. Jadi santai aja, anggap saja ini adalah rumahmu sendiri. Kemudian Lois berbisik kepada Pablo. Ia meminta si Baron untuk mencarikan eliksir. Cepat katakan itu kepadanya. Oh iya Terius, ngomong-ngomong, aku datang ke kota ini sedang mencari eliksir. Aku belum menemukan satupun di kota ini. Apa kau bisa mendapatkan eliksir? Aku sedang membutuhkannya. Kau tidak usah khawatir, orangku sedang mencarikannya untukmu. Memang agak sulit saat ini untuk mencari eliksir, lumayan susah di sini. Tapi dengan koneksiku, kau pasti bisa mendapatkan banyak eliksir. Kemudian Louis bertanya, apakah ada masalah di jalur distribusi antar benua? Soalnya ia merasa tidak hanya eliksir yang hilang di pasaran, tapi beberapa item yang lainnya juga ikut hilang. Apa terjadi sesuatu? Waduh gaswat, maaf ya bro, ini adalah keponakanku. Dia emang agak berbeda sendiri bro. Maaf ya, kalau dia bicara tidak sopan, ucap Pablo malu. Terius pun menjelaskan kalau memang saat ini sedang terjadi masalah di pengiriman barang. Dan yang sering berbuat masalah adalah si Damon. Ia selalu membuat masalah di jalur distribusi yang aku telah buat. Merepotkan sekali itu orangnya. Oh, itu orang yang mengganggu anakmu tadi ya. Pantas saja kelihatannya dia sangat ingin adu tumbuk dengan faksi kalian. Tapi masalahnya bukan hanya itu. Masalah yang membuatku pusing adalah spesies monster laut yang mulai menyerang kapal-kapal kami. Banyak pedagang yang diserang dan mereka semua telah mengalami kerugian yang besar, termasuk kapal dagangku. 60% kapalku rusak gara-gara monster itu. Walah monster ya. Lois mulai sadar sesuatu. Ia mulai memikirkan si Damon yang memiliki aura hitam pekat di tubuhnya. Ia pasti ada kaitannya dengan si monster yang menyerang kapal-kapal pedagang dari kota Lufthagen. Kalau begitu, kenapa kau tidak meminta bantuan Yang Mulia Raja untuk mengatasi masalah ini? Yang Mulia Raja pasti mengerahkan banyak ksatria untuk mengatasi monster tersebut. Nah itu masalahnya, Raja tidak mau mengatasi masalah ini, soalnya skalanya masih kecil. Untuk diatasi kerajaan langsung, itu merugikan bagi mereka. Raja memerintahkan Kon dari Lufthagen untuk mengatasinya sendiri, tapi sang Kon malah santai-santai, ia malah nggak jelas kerjaannya. Waduh dah malah pusing, aku sendiri jadi pusing untuk mengatasi masalah ini. Duh kasihan amat dirimu, aku jadi tidak enak membebanimu dengan mencari eliksir. Woi, tenang saja, eliksir mah gampang, kita tidak usah mikir bisnis. Mumpung kau ada di sini, kita hura-hura saja kakak. Kita party-party. Waduh dah, Pablo pun minta izin sama Master Lois. Apa boleh Master Lois aku hura-hura dulu? Ya adalah sana pergi. Yang penting aku mendapatkan eliksir. Wah terima kasih bos, terima kasih Master, terima kasih. Siap dah. Ayo kita minum sampai pagi bro. Jangan kasih kendor. Ucap Pablo bersemangat. Woi Kerry, komen sama Lois ya. Dia keponakannya Master Pablo. Siap ayah. Waduh dah malah disuruh main sama bocah manja. Ucap Lois dalam hati. Kerry pun menatap Lois. Ia tidak mau bersama bocil aneh yang digendong Lucia. Lah, mending gue keluyuran aja apa ya? Lois pun berpikir hal yang sama. Ia mau pergi saja dari mansion ini. Buset, males banget bareng sama bocah nggak jelas. Tapi akhirnya mereka jadi murung sendiri.
Gak mungkin lah mereka pergi meninggalkan mission ini. Bisa-bisa malah dimarahi bokap. Lah malahan mentok ini kondisinya. Carrie pun mengajak Lois untuk main ke kamarnya, tapi Carrie menyuruh Lois untuk tidak menyentuh apapun, bahaya, jangan disentuh. Kau duduk saja di sofa, diam aja di situ. Kalau bisa kau tidur aja di situ ya, jangan ganggu aku. Jangan tidur di kasur empuku juga, aku tidak mau berbagi kasur denganmu. Baiklah, kalau begitu tunjukkan jalannya. Sebagai bangsawan, kau harus melayaniku. Aku ini keponakan Pablo loh. Buset, bikin jagal aja. Dan ini dia kamarnya si Carrie. Luas dan mewah. Bener-bener ini bocah anak sultan dah. Carrie pun menyuruh Lois untuk tidur di sofa, jangan di kasur, dan juga jangan sentuh apapun di sini. Buset, kenapa malah main action figure gue? Woi, udah dibilangin jangan sentuh apapun. Nah, malahan nih bocah usah dibilangin. Kembalikan, ini action figure yang mahal, terbuat dari baja stainless. Kau tidak pantas memegang action figure ini. Lah, katanya udah gede, malah mainan bocil. Kau ini gimana sih? Pantas saja kau dibilang bocil manja sama si Damon. Waduh, malahan diomongin sama si bocil. Buset. Kemudian Lois membaca surat yang dibuat sama si Carrie. Lois penasaran karena suratnya bertuliskan ceker ayam. Waduh, kok nulisnya gini ya? Ceker ayam ruwet banget. Apa kau nggak sekolah? Jangan kau baca surat cintaku kepada Nona Lucia. Kau itu gimana sih? Ini privasi tahu. Ini surat untuk Nona manisku, Lucia. Teriak Carrie marah-marah. Dan akhirnya Lois pun mengambil kotak hadiah yang akan diberikan sama Lucia. Lois mendengar pergerakan Carrie yang mau mengambil surat dari Lois, tapi malahan yang diambil adalah kotak hadiah. Lois penasaran dengan kotak yang ada di situ, soalnya kotak ini memancarkan aliran mana yang kuat. Dan benar, setelah dibuka, Lois mendapatkan sesuatu yang mencengangkan. Wow, indah sekali. Ternyata ini adalah kalung berisikan batu kristal yang mana ia mengalirkan aliran mana yang padat. Keren ini bos, kuat banget. Kembalikan, jangan sentuh itu. Itu barang berharga yang akan aku hadiahkan kepada orang spesial, yaitu Lucia manisku. Kayaknya Lucia nggak bakal menerima hadiah mudah. Soalnya surat yang kau tulis kayak ceker ayam. Apalagi isinya cuma muji-muji Nona Lucia. Kok tidak sekolah ya? Sampai-sampai membuat surat cinta seperti itu. Sangat disayangkan sekali, bro. Buset. Sakit banget omongan ente. Nusuk langsung ke mental Carrie. Terserah kau mau ngomong apa. Yang jelas, ini adalah harta yang berharga. Jadi, aku akan hadiahkan kepada orang yang berharga. Jangan anggap enteng cintaku ini, bocil aneh. Tinggal beli yang mahal lagi aja dah. Kenapa dikatakan spesial? Yang lebih mahal kan masih banyak di luar sono. Wih, nggak gitu bro. Ini adalah Sirentir, item legendaris yang menjadi ikon kota Lufthagen. Ini item cuman satu-satunya di dunia bro. Mahalnya ini nggak kehitung bro. Lois pun berpikir sejenak. Ia mendapatkan nama Siren of Tyr. Itu nama yang dulu pernah ia dengar. Tapi di mana ya? Oh iya, Siren of Tyr. Itu kunci menuju dungeon di dunia bawah laut. Woi, itu asli apa palsu, woi? Malahan manggil namaku, woi. Yang jelas ini asli lah. Mana ada yang palsu kayak gini? Wah, Lois kaget. Benda sepenting itu ada di sini. Di tangan bocah nggak guna lagi. Di dalam novel Dragon Empire, Siren of Tyr adalah item yang dibuat oleh Dewa Poseidon. Ia membuatnya dari tangisan anaknya yang kehilangan ibunya. Dan Siren of Tyr ini digunakan sebagai kunci menuju makam istri Poseidon. Dan makam itu adalah tempat greeting untuk karakter utama novel untuk menaikkan levelnya. Aku harus mendapatkan item itu sebelum jatuh ke tokoh utama. Gaswat dah kalau dia bertambah kuat. Karena Lois menginginkan Siren of Tyr, ia pun merancang rencana. Dan rencana pertama adalah pakai jurus imut-imut. Kakak Carrie yang baik hati, bolehkah aku memiliki Siren of Tyr itu? Ucap Lois sambil menggunakan jurus imut-imut.
Ampun dah nih bocah, kenapa lagi dah? Kirim merasa shock melihat si bocil malah jadi imut-imut hanya karena meminta kristal yang berharga miliknya. Ya jelas nggak boleh lah bocil. Tolonglah kakak, tolong ya buatku saja ya kakak. Ampun dah, pergi sono, pergi. Buset ya, jangan dekat-dekat aku, jauh-jauh sono. Waduh dah, malah diusir. Ya, karena diusir jadinya bersambung. Waduh, malah bersambung, bos. Terima kasih sudah mau menonton ya, menonton saya, Wibu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa tonton video-video lainnya. Siap, terima kasih. Salam cus.